Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang lebih penting adalah nikmat Islam. Dan kemudian mari kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah mengantarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang yang disinari oleh ajaran agama Islam. Baik, sebelum saya memaparkan materi yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Amal Tasbih, Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana. Oke, baiklah. Kita akan memasuki materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, itu mengenai tentang media pembelajaran. Namun harus sebelum kita memasuki media pembelajaran tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan media. Jadi secara pengertian bahwa media ialah perantara dalam melakukan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media ini adalah sebuah alat atau bahan yang digunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Gellert dan Eli mengatakan bahwa media adalah manusia, material, atau suatu kejadian yang dimana dapat menciptakan sebuah kondisi yang dapat memungkinkan peserta didik itu memperoleh atau menerima sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru dalam peserta didik. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa media itu adalah perantara dan di sini kita dapat lihat bahwa media itu adalah perantara, dan kemudian apabila disandingkan dengan kata pembelajaran, maka media ini merupakan suatu bahan interaksi antara peserta didik dengan guru sehingga dapat dikatakan sebuah media pembelajaran. Sehingga dapat yaitu merupakan suatu jalan atau wahana fisik yang dapat merangsang peserta didik untuk terus meningkatkan belajarnya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan ialah mengenai tentang sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan suatu yang perlu juga diperhatikan oleh peserta didik. Di mana IECT menyatakan bahwa atau mengartikan sumber belajar sebagai segala sumber yang dapat digunakan oleh pelajar sebagai bentuk sumber yang dapat memperlanjut proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Dalam hal tersebut, sumber belajar dapat meliputi pesan, material, orang, teknik, alat, serta lingkungannya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pemanfaatan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pemanfaatan sumber belajar yang didesain, kemudian yang kedua pemanfaatan sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang pertama tadi itu sumber belajar yang didesain. Sumber belajar yang didesain ini merupakan suatu sumber yang secara khusus dikembangkan untuk komponen sistem instruksional, di mana diharapkan dapat membantu kegiatan belajar yang memiliki sifat formal atau non formal serta mempunyai tujuan yang tertentu. Kemudian poin selanjutnya itu mengenai tentang peranan media dan sumber belajar. Menurut Ahmad Rohani mengenai tentang peranan media
itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu media pembelajaran mampu mengatasi perbedaan pengalaman dalam diri pribadi peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi batasan-batasan dalam luar kelas. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau media pembelajaran mampu mengamati benda-benda yang kecil. Kemudian yang keempat, media pembelajaran mampu mengamati benda yang bergerak secara lambat maupun bergerak secara cepat. Peranan sumber belajar itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sebagai jalan yang didapat atau ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu mentransmisi segala macam informasi dari belajar dalam memecahkan sebuah masalah dalam belajar, baik dari segi pertanyaan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu adalah manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, adapun manfaat media pembelajaran adalah kita lihat dari garis besarnya, yaitu melancarkan sebuah proses pembelajaran dan mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Sedangkan manfaat sumber belajar adalah meningkatkan mutu pendidikan, dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana informasi yang diperoleh dapat diproses dalam pikiran mereka sehingga menjadi milik mereka serta bertahan dalam pikirannya. Mungkin itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Maltasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.